Tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama ini katanya bagaimana orang yang masih muda tapi berprofesi sebagai pengamen. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum profesi seseorang yang masang tenda untuk acara-acara yang kurang baik, Ustaz? Ya, amin. Orang mencari nafkah, mencari penghasilan dengan cara mengamen. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Tidak boleh. Lalu bagaimana kita memberinya itu? Aslinya tidak boleh ya. Aslinya tidak boleh. Para ulama menjelaskan ya, memberinya itu tidak diperbolehkan. Meskipun nanti dalam kondisi darurat. Misal kalau kita nggak memberi nanti diomongin macam-macam. Kita pakai jilbab, misal pakai gamis, pakai peci, kalau nggak ngasih jadi celaan. Ini orang nggak ngasih gini-gini. Itu terpaksa ngasih. Tetap yang terima nggak boleh. Cuma kita kalaupun ngasih gitu ya, terpaksa ngasih. Dan niatnya bukan karena nyanyinya. Kita ngasih sedekah biasa aja gitu. Cuma kita kalau memang diri kita atau keluarga kita yang seperti itu, tugas kita ya mengingatkannya, memberi jalan keluar yang terbaik. Karena tujuan kita membahas ini bukan menghukumi orang lain, bukan malah kita nanti celah dia, bukan. Untuk kita jangan kita lakukan, itu nggak baik, tidak diperkenankan. Apalagi perempuan buka aurat, ya Allah, ini nggak boleh. Jelas tugas kita mendoakan. Kita biasakan yuk ketika jumpa orang seperti itu kita doakan. Dalam minimal di hati kita doa, ya Allah, berikan dia pekerjaan yang barokah, yang halal. Mudahkan urusannya, beri dia hidayah. Dibiasakan. Jumpa pedagang-pedagang di pasar, orang bikin warung, jualan di mana, orang kerja, itu doakan setiap jumpa. Hamba-hamba Allah, jumpa umat Nabi Muhammad SAW, kita doakan, ya Allah, berkahkan rezeki mereka, lancarkan rezekinya dan berkahkan buat ibadah, buat taat kepadamu, ya Allah. Termasuk ketika jumpa orang yang tadi, yang penghasilannya nggak baik, kita doakan. Kita doakan tanpa merendahkan dia, tanpa merasa lebih baik daripada siapapun. Dan kita beri solusi yang terbaik. Kalau memang kita kenal sama dia, kita kasih solusi. Bila perlu kita bantu carikan pekerjaan yang baik, yang barokah. Karena bisa dibilang kayak gitu nggak barokah ya. Termasuk meminta-minta. Maka maaf ada orang itu memang minta-minta atau ngemis itu dijadikan profesi. Sampai ada satu kampung itu, kampung pengemis, tapi rumahnya mewah-mewah, kayak istana gitu. Kerjaannya minta-minta. Itu haram, nggak boleh. Nggak boleh. Minta-minta itu nggak boleh. Kecuali memang darurat. Memang kepepet, kalau nggak minta mau mati ini, boleh. Atau mungkin karena ada problem dalam fikih itu, ada beberapa orang yang diperbolehkan minta-minta. Intinya terpaksa darurat. Kalau nggak boleh. Apalagi dijadikan pekerjaan, itu nggak boleh. Nah, kita bukan untuk menghukumi siapa pelakunya, tapi agar kita menghindarinya dan kita memberi solusi yang terbaik buat mereka. Kemudian pekerjaan bongkar pasang tenda ataupun panggung buat acara, ataupun kita menyewakan panggung-panggung buat acara-acara tertentu, atau menyewakan sound system dan sebagainya. Ya apapun, intinya siapapun yang ambil andil di dalam terjadinya keburukan, terjadinya kemaksiatan, ya dosa juga. Kalau sudah tahu itu panggungnya buat konser dangdutan, lagi perempuan campur di situ, kok malah kita menyewakan? Meskipun kita menyewakan, entah itu menyewakan panggungnya, tendanya maupun sound systemnya, ya sama. Berarti ambil andil di dalam terjadinya kemaksiatan. Jadi orang
yang membantu kemaksiatan meskipun dengan setengah kalimat, hanya separuh kalimat ucapan aja, itu sudah termasuk bersekutu di dalam kemaksiatan, di dalam dosa. Gak boleh, dilarang, siapapun apapun. Itu kalau kita sudah tahu ya, sudah tahu memang buat kemaksiatan, malah kita kesana, kita bantu, kita sewakan. Sama kayak kita jualan pisau, sudah tahu yang beli ini mau beli pisau buat bunuh orang, kalau kita jual tetap haram, dosa. Meskipun kita jualan, haram. Kita jualan material, toko bangunan, sudah tahu orang itu beli buat bangun tempat kemaksiatan, ya dosa, haram, gak boleh. Jadi gak ada istilah, oh, yang penting saya kayak ikut campur, saya cuma dagang doang kok. Gak bisa itu. Jual pakaian-pakaian yang terbuka auratnya, kalau kita tahu, bener-bener tahu yang beli akan dipakai di tempat umum, dipakai di hadapan laki-laki bukan mahram, ya dosa. Kalau tahu gitu. Dulu pas di pondok saya pernah khidmat itu dulu, jaga fotokopi. Jaga fotokopi, ada orang fotokopi apa gitu. Saya cek dulu, loh ini kok pas kebaca isinya nggak baik ini. Saya tolak. Seperti marah-marah, biarin. Saya minta maaf, saya baik-baik, maaf Pak, saya nggak berani, ini nggak baik, saya nggak mau. Dia ngomel pergi, ya biarin aja. Kita tahan. Ada juga yang mau fotokopi apa itu dulu, lembaran-lembaran itu yang maksudnya penjaga makam itu kan, siapa itu? Nah, itu tersebar, sebarkan kepada 20 orang atau berapa, dia fotokopi banyak. Saya panggil, Pak, gak usah khawatir, gak usah takut. Itu kan diancam, kalau mau menyebarkan maka nanti dapat keuntungan anu, kalau enggak akan celaka, binasa, dapat musibah. Terbukti si fulan ini Perdana Menteri ini karena nggak menyebarkan akhirnya celaka dan sebagainya. Dia takut. Saya panggil, Pak, gak usah khawatir, gak usah takut, jangan percaya ginian, jangan difotokopi, saya larang. Kita jadi nggak sekedar buat cari untung, oh kesempatan udahlah fotokopi aja, nggak bisa. Ini perkara apa ini? Kalau kita fotokopi juga sudah tahu itu keburukan, ya kita berarti ambil andil di dalam keburukan. Zaman sekarang banyak sudah berubah itu. Sekarang di WA, SMS, sama kayak modus yang dulu itu, untuk merubah keyakinan umat. Sebarkan ini, kalau nggak disebarkan maka sehingga orang menyebarkan karena tadi takutnya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahaya, nggak boleh, termasuk dosa juga. Sama zaman sekarang ada video-video yang bercanda tapi mengagetkan orang. Ada kan video lagi fokus, tiba-tiba kayak ada hal yang mengagetkan, entah itu hantu, entah ular, entah harimau, orang kaget. Akhirnya kita sebar lagi. Orang yang menyebarkan tadi gara-gara dapat dari kita, itu kan dosa, ngagetin orang, itu haram. Mengagetkan orang beriman itu dosa, haram. Berapa banyak orang menyebarkan tadi itu, maka dosa jariah itu, gak boleh. Hati-hati. Bercanda boleh. Kanjeng Nabi juga pernah bercanda, tapi bercandanya beliau itu nggak menyakiti orang lain dan tidak ada unsur bohong. Boleh bercanda, tapi tanpa dusta, tanpa menyakiti siapapun. Wallahu a'lam.